Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Hope pada minggu ini. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, dan juga diakonia, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar berikut. Bukti persembahan mohon difoto dan dikirimkan ke nomor hotline House of Hope di nomor telepon 0822 9900 8683. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan.
Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom
Bapak Ibu Saudara Saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom semuanya. Yang di rumah dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Kami berharap semua dalam keadaan yang baik, semuanya sehat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita percaya waktu kita sepakat, kita rindu untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap kita. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Karena hari ini ada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur itu semua juga karena kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Dan kalau hari ini Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, di setiap rumah, keluarga, rumah tangga, Tuhan hadir, Tuhan melawat kami. Karena kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhanlah yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan kekuatan yang baru, membangkitkan iman percaya kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, sebab kami punya Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang ajaib. Sebab itu kami mau memuji-muji nama Tuhan, kami mau tinggikan nama Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan melalui doa pujian penyembahan kami. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, Tuhan mengurapi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Siapkan hatimu dengan penuh sukacita, bermasmurlah buat Tuhan, haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan hati yang bergirang, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan ajaib, haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Mari semua Bapak Ibu yang ada di rumah, naikkan pujian ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Bapa yang besar, Bapa yang ajaib. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Engkau ya Tuhan Allah kami, yang diam di tempat yang tinggi. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau berada saat ini, angkat hatimu menyembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini pujian penyembahan kami ya Tuhan, yang kami bawa di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Karena ini menjadi doa kami Tuhan buat kota dan bangsa kami ya Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan Yesus, lawatan-Mu Tuhan. Yes Lord, naikkan pujian ini bersama. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu
Kami rindukan lawatan-Mu ya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan, sebab Yesuslah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Namamu ditinggikan
Ayo Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan seperti air yang menerobos, terobos di dalam roh-Mu, bangkitkan roh-Mu. Kami sadar Tuhan, kekuatan kami terbatas sebagai manusia, tapi kami punya Tuhan yang besar, dan kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar dari segalanya. Segala kuasa ada di tangan-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, melalui doa pujian penyembahan yang kami naikkan, bukan sekedar pujian yang biasa, tapi kami naikkan dengan doa, dengan iman kami, bahwa pujian ini akan berlaku, akan terjadi, akan digenapi atas keluarga kami, rumah tangga kami, kota dan bangsa kami Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kami naikkan dengan iman, percaya kami akan Engkau Tuhan Yesus. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berseru panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari saudara di rumah-rumah, mari sembah Tuhan. Yara lama sendiri mo yara ramutu syando. Hikara lama yara lamutu syande. Haleluya. Yara lama si kana yara mutu syanda. Yara lama so. Hikana rama yara mutu syandi. Hikana rama so. Yara lama se. Hira lama si kana yara mutu syando. Hikara la yara lama mutu syandi. Hikana rama so. Haleluya. Yara lama se. Hikara lama so na yara mutu syandi. Haleluya. Inara lama se. Yara lama so narabo. Hikara la yara lama mutu syando. Hikana rama so. Haleluya. Yara lama sendiri mo yara mutu syanda. Haleluya. Hinana rama so. Kami semua kangen padamu Tuhan Yesus. Jamah setiap anak-anakmu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Mulut bibir hamba-Mu ini. Urapi kami semua Bapa. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Hiburkan yang susah. Berikan Tuhan jalan keluar bagi mereka yang putus asa. Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom GBI Petukangan. Untuk Om Agus dan Tante Ambar, juga seluruh keluarga besar di sana. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita semua. Keadaan ini akan kita bisa lalui dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, semua orang hari-hari ini sedang mengalami satu perjalanan hidup yang belum pernah dialami sebelumnya. Betul saudara ya? Tapi ada sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, saudara dan saya harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap saudara semua. Dan Dia yang pegang kendali dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita harus tetap percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus percaya Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Baik dalam keadaan yang enak atau tidak enak. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan kita jalan keluar sesuai dengan rencananya. Amin saudaraku. Hal yang kedua, saudara saya, kita harus bangkit. Bangkit daripada keadaan kita. Dan mengikuti Tuhan dalam menjalani kehidupan yang ada sekarang. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini saya ingin kita semua merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Mengenai bangsa Israel yang mengalami perubahan yang sangat baik dalam kehidupannya. Saudara, dari tekanan-tekanan mereka dimerdekakan. Dari sakit disembuhkan. Saudara, yang lemah jadi kuat.
Yang putus asa ada pengharapan yang baru. Itu juga yang akan kita alami semua. Amin. Nah, saudara, apakah kita bisa mengalami perubahan yang sangat baik dalam kehidupan ini? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan yang lakukan bagi setiap saudara dan saya, tapi bagian kita harus meresponi dan menantikan dengan sabar dalam kepercayaan kita kepada Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim yang ke-6, ayat 1 dan 2 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Nah, saudara, selama 7 tahun orang Midian menguasai orang Israel, bangsa Israel. Dan mereka membuat tempat perlindungan, atau mereka mulai menyembunyikan diri karena mereka takut kepada orang-orang Midian. Saudara, itu di pasal yang ke-6. Saya ingin ajak saudara membaca pasal yang ke-8. Hakim-Hakim 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Saudara, di pasal 8 ini dikatakan orang Midian tunduk kepada orang Israel. Sebelumnya orang-orang Israel itu dikuasai oleh orang-orang Midian selama 7 tahun, tapi di pasal ini dikatakan orang Midian tunduk kepada orang Israel. Terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Saudara, negeri ini mengalami kebebasan. Negeri ini yang tadinya sakit disembuhkan. Yang tadinya mengalami kesulitan jadi dimerdekakan. Tekanan jadi dimerdekakan. Saudara, dikatakan amanlah negeri itu pada selama 40 tahun pada zaman Gideon. Nah, saudara, ternyata ada seorang yang disebut di sini namanya Gideon. Orang ini yang membawa perubahan bagi bangsa Israel. Nah, mari kita renungkan. Siapa Gideon? Dan bagaimana keadaan Gideon sebelum 40 tahun negeri itu aman. Nah, saudara, Hakim-Hakim 6, pasal 11, saya akan bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, sampai situ dulu, nanti saya akan sambung lagi yang berikutnya. Saudara, yang pertama, siapa Gideon? Gideon ternyata bukan jagoan, saudara, bukan seorang pahlawan yang berani sebelumnya. Saudara, apa yang membuat dia berani mengalami satu perubahan? Karena dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, Gideon bersembunyi. Kalau hari-hari ini kita sering dengar kata bersembunyi barang sesaat. Atau dengan kata lain, kita harus mengisolasi diri hari-hari ini. Saudara, Gideon juga sama, dia bersembunyi. Tapi dalam persembunyian itu Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Gideon. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Gideon dikatakan melalui malaikatnya? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi apa jawaban Gideon? Gideon bilang gini, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh nenek moyang kami kepada kami? Saudara, bukankah kita juga suka ngalami seperti itu, saudara? Gideon menjawab, Tuhanku,
Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kita juga sering mengalami seperti itu. Bertanya seperti itu. Tuhan, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya mengalami seperti ini? Kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa Tuhan saya punya persoalan dan tidak beres-beres? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa masa depan saya kok rasanya gelap? Kenapa pekerjaan saya Tuhan tidak berkati? Mengapa Tuhan tidak sembuhkan? Saudara, ini kita bilang ini, mana yang katanya Tuhan itu luar biasa, yang sering kita dengar khotbah-khotbah di hari Minggu? Mana? Saudara, lalu apa lagi yang terjadi, saudara? Lalu saudara, kali ini bukannya malaikat, tapi Tuhan sendiri datang pada Gideon. Dikatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling kecil dari suku Manasye, dan aku pun masih muda. Saudara, begitu Tuhan sendiri yang datang, Gideon bukannya langsung bilang, siap Tuhan. Malah dia bilang, Tuhan kan tahu, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini masih muda, gak ngerti apa-apa, gak punya pengalaman. Tuhan, Engkau kan tahu latar belakang saya. Mungkin kita sebut orang berdosa, apapun lah saudara. Membuat kita lemah. Kita jadi orang yang takut. Tapi Tuhan berfirman, tetapi akulah yang menyertai engkau. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus selalu menyertai setiap saudara semua di rumah-rumah. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, apapun keadaan yang kau sedang hadapi hari ini. Dia adalah Allah yang punya inisiatif untuk menolong kita semua. Saudara, tiba-tiba perubahan terjadi atas Gideon. Apa yang Gideon alami di tempat persembunyiannya, saudara? Waktu dia mengisolasi diri, dia ketemu dengan Tuhan dan dia dengar firman Tuhan. Begitu dia ketemu dengan Tuhan, Gideon bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat tentang dia. Gideon melihat dirinya, melihat tujuan Tuhan menciptakan Gideon. Waktu saudara dan saya ketemu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara dan saya akan tahu bahwa Tuhan punya tujuan menciptakan saudara di muka bumi ini. Saudara tidak diciptakan untuk kalah, tidak diciptakan untuk gagal, tidak diciptakan untuk mengalami kekalahan atau apapun. Tetapi saudara diciptakan untuk mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai saudara semua. Dia akan berikan kita jalan keluar waktu kita mengalami pencobaan. Dia akan berikan jalan yang baru waktu semua jalan menjadi tertutup. Dia akan bukakan pintu yang baru kalau pintu-pintu yang engkau hadapi sedang tertutup. Dia adalah Allah yang membuat jalan yang baru untuk setiap kita semua. Saudara, waktu Gideon ketemu dengan Tuhan, dia dengar firman Tuhan, keadaannya berubah. Dia tahu bahwa dia diciptakan, dia dilahirkan pada zamannya adalah untuk membebaskan bangsanya Israel. Tentu saja bukan dengan kekuatannya, dengan kekuatan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita renungkan hari ini. Apapun keadaanmu, dengar baik-baik. Saudara dilahirkan di muka bumi ini dengan tujuan daripada Tuhan. Saudara diciptakan bukan untuk kalah, gagal, atau apapun, tapi saudara diciptakan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab Tuhan Yesus menyertai setiap saudara dan saya. Yang percaya sampai sini katakan amin. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saudara, jika hari-hari ini kita ada dalam tempat persembunyian kita karena keadaan kita sulit untuk keluar, saudara ya, lakukanlah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Jangan tidak ngapa-ngapain waktu kita sedang mengisolasi diri ini. Saudara berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh sampai kita ketemu dengan Tuhan. Saudara, dia pasti akan memberikan dirinya ditemui oleh setiap orang yang mencari dia. Seperti Gideon, dia ketemu, dia dengar suara Tuhan. Hidupnya berubah dari seorang penakut jadi seorang pemberani, pembela bagi bangsanya. Saudara, Kitab Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah saudara, sampai situ. Saudara, firman Tuhan katakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di tempat persembunyian kita, di tempat kita sedang mengisolasi diri, biarlah kita bertobat hari-hari ini saudara. Dan tinggal diam. Kita berdoa kepada Tuhan. Dengan bertobat, tinggal diam, kita diselamatkan. Dengan tinggal tenang, terletak kekuatan kita saudara. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya saudara dan saya dapat berdoa. Waktu kita berdoa, waktu kita ketemu dengan Tuhan, itulah terletak kekuatan kita. Keadaan mungkin belum berubah. Tapi kita bukan jadi orang yang takut. Bukan orang yang putus asa. Kita tahu kita bisa merubah keadaan ini. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin saudaraku. Nah saudara, apa yang kita harus lakukan waktu kita sedang berdiam diri seperti ini hari-hari ini? Saudara, gak ada cara lain, cari Tuhan dan baca Alkitab. Karena firman Tuhan akan mengubah total hidup kita semua. Saudara, kenapa kita perlu baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengubahkan kita pada tujuan penciptaan Tuhan kepada hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus punya tujuan kenapa menciptakan saudara dan juga saya. Nah ini saudara yang pertama. Firman Tuhan akan mengubah kita pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Saudara, ini kasih Tuhan untuk kita semua. Dia punya tujuan kenapa dia lahir dalam dunia ini. Untuk mati untuk saudara dan saya. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi yang lain. Tidak mungkin dalam kondisi seperti Tuhan meninggalkan kita. Dia sudah buktikan kasihnya pada kita. Firman Tuhan membuat kita mengerti. Kalau Tuhan lahir punya tujuan di muka bumi ini, Tuhan juga punya tujuan untuk kita yang lahir di muka bumi ini. Melalui hidupmu, seisi keluargamu akan diselamatkan. Melalui hidupmu akan banyak orang-orang yang mengenal Yesus. Tapi kita harus bangkit, percaya pada Tuhan. Amin saudaraku. Hal yang kedua, kenapa kita perlu baca Alkitab? Karena firman Tuhan akan memerdekakan kita. Firman Tuhan akan menyembuhkan kita. Dan waktu kita baca firman Tuhan, iman kita timbul. Iman akan menggerakkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Saudara, waktu kita percaya, mujizat terjadi. Waktu Bartimeus yang sejak lahir buta, dia percaya pada Yesus, maka mujizat, kesembuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap saudara dan saya yang percaya pada Yesus. Dan firman Tuhan membuat iman kita muncul. Nah saudara, firman Tuhan katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan akan memerdekakan kita, menyembuhkan, melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, waktu kita baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Lalu yang berikutnya, mengapa kita harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan begini, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal dalam kamu, kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita punya firman Tuhan, kita akan mengalahkan yang jahat. Yang percaya sampai sini katakan amin. Mari baca Alkitabmu dan lakukan firman Tuhan. Kalau sampai hari ini saya masih terus baca Alkitab, sehari 10 pasal. Sekalian saya laporan untuk saudara semua. Ayo semua jemaat, kuat, bangkit semuanya. Baca Alkitabmu dan lakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin dengan keras. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Dia satu-satunya dalam hidup kita semua. Amin, saudaraku. Nah, saudara, yang kedua, apa yang Gideon lakukan? Setelah Gideon ketemu dengan Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Saudara, Gideon
Di ayat yang ke-24 dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara, Gideon mendirikan mezbah. Tuhan juga menyuruh Gideon untuk membangun mezbah dan menghancurkan mezbah dewa Baal. Saudara, yang kedua, saudara dan saya harus bangun mezbah dalam hidup kita. Ayo kembalikan mezbah Tuhan dalam hidup kita. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat yang suci untuk Allah. Mezbah artinya tempat mempersembahkan korban bakaran sekaligus tempat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu mezbah. Masih adakah mezbah Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Saudara, mezbah adalah tempat kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Itu mezbah. Mezbah tempat kita memuji, menyembah Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku kangen padamu. Itu mezbah, saudara. Saudara, mezbah adalah tempat Tuhan mendengar doa kita. Mezbah adalah tempat Tuhan melepaskan berkat untuk saudara dan saya. Artinya mezbah, tempat perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Biarlah mezbah itu masih ada dalam hidup kita. Apapun keadaanmu saat ini, mari kita bangun mezbah Tuhan kembali. Kembali kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita semua. Amin, saudaraku. Mengapa kita harus membangun mezbah, saudara? Karena mezbah adalah tempat perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Saudara ingat waktu zaman Nabi Nuh, bumi ini dihukum dengan air bah. Seluruh penduduk manusia mati. Setelah surut, saudara, Nuh keluar daripada bahtera bersama dengan keluarganya. Dan Nuh membangun mezbah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, mezbah adalah tempat perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Kenapa kita harus membangun mezbah? Mezbah menyebabkan tulah berhenti. Waktu Raja Daud menghitung jumlah penduduk Israel dan Tuhan marah di situ. Dan Tuhan menyuruh sampar menghabisi rakyat Israel. Apa yang terjadi, saudara? Daud bertobat dan Daud membangun mezbah di pengirikan Aurona. Dan apa yang terjadi? Tulah berhenti di situ. Dikatakan lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, kalau kita membangun mezbah, kita sedang melakukan perdamaian dengan Tuhan. Kita akan membuat segala tulah berhenti atas hidup kita semua. Waktu kita kembali dekat dengan Tuhan, maka berkat akan dicurahkan atas kita semua. Saudara, kenapa kita harus membangun mezbah? Yang terakhir adalah Tuhan ingatkan mengenai Nabi Elia. Waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan Allah Israel dan menyembah Baal. Bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Elia muncul dan Elia membangun mezbah, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Waktu Elia membangun mezbah dan dia berdoa, api Tuhan turun membakar habis korban bakaran dan seluruh penduduk Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara, mezbah membuat orang-orang akan bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Setelah pertobatan terjadi, Elia kembali berdoa. Tuhan mencurahkan hujan atas bangsa Israel. Hujan kesembuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan mujizat, hujan berkat. Itu akan terjadi atas setiap saudara dan saya. Mari kembali bangun mezbah. Yang mau katakan amin. Saudara, berapa banyak pada hari ini, pada saat ini engkau berkata, Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan dengan engkau. Aku ingin kembali bangun mezbah. Mari yang mau berkata seperti ini, mari angkat tanganmu saat ini dan katakan, ku sembah engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung
tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari saudara sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Yarala masukana yarala mutu syande, hinarala yarala mutu syando, hinanara masih. Yarala masena yarala mutu syando, yarala masih. Hikana rama yarala mutu syanda, haleluya. Hiralama yaralama so, niaralama se. Hikaralama yarala mutu syandi, hinanarama so, yaralama si. Yaralama so kana yaramutu syande. Hiralama yaralamutu syande, haleluya. Yaralama so, niaralama syanda. Hikararaba syanda yaramutu syandi, haleluya. Yaralama sendiri mo yaramu, yaralama so. Hikaralama yaralamutu syande, haleluya. Mari saudara, panggil Tuhan. Pejamkan matamu semua. Mari kita konsentrasi beberapa saat ke depan ini. Mari panggil Tuhan dengan kerinduanmu. Katakan, Tuhan, 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 jamah kami ya Tuhan, jamah anak-anakmu di rumah-rumah ya Tuhan, jamah saat ini Bapa, jamah ya Tuhan. Kami perbaiki mezbah doa kami kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Kami ingin dengar suara-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Hikararaba sendirimu ya ralamutu syando, haleluya. Ya ralamasena ya ramutu syando, niaralama si. Hikaralama yaralamutu syando, haleluya. Tuhan jamah, berbicaralah pada kami ya Tuhan. Di tempat persembunyian kami ya Tuhan, berbicaralah pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan curahkan Tuhan hadirat-Mu atas kami semua. Peluk kami, peluk anak-anak laki dan anak-anak perempuan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar seperti Gideon, dia keluar dari tempat persembunyiannya setelah dia ketemu dengan Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan.
Tuhan bicara pada kami Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau yang berkuasa atas hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap keluarga, rumah tangga. Tuhan, curahkan kasih-Mu, curahkan berkat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.